Setelah sekian lama, setelah sekian purnama, akhirnya tanaman cabai tua kita ini kembali kita berikan pupuk kocor selanjutnya untuk mempersiapkan pembungaan yang kedua. Nah, perlakuan pemberian pupuk kocor hari ini kita harapkan bisa untuk membantu proses pembentukan bunga yang kedua, sehingga nanti buah-buah yang dihasilkan jauh lebih baik ketimbang jika kita biarkan begitu saja. Perlakuan ini pun kami lakukan mengingat semakin hari kondisinya semakin baik, semakin ada tanda-tanda dia mulai aktif dan berkembang kembali. Baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, hari ini kita melakukan pemupukan pupuk kocor untuk tanaman cabai tua kita. Ini masih ada sisa-sisa perjuangan berat kita setelah melewati masa sulitnya kemarin karena terlalu kering. Hari ini kita berikan dia sedikit pupuk kocor untuk proses pembentukan bunga-bunga untuk tahapan yang kedua. Nantinya kita harapkan dari proses pemberian pupuk ini, tanaman cabai ini tentunya bisa sedikit lebih berpotensi. Maka sebelum kita panjang lebar pada kondisi tanaman cabai tua kami dan apa saja yang sudah dia hadapinya, sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu apa saja yang kami pergunakan pada pemupukan kali ini. Dan langsung saja kita cek satu persatu. Maka disimak baik-baik, dikomentari jika salah, ditambahin jika kurang, dan diperbaiki jika tidak tepat. Nah, baik sedulurku, pertama sekali pupuk yang kami pergunakan itu adalah NPK Grower. Lebih kurang 250 gram untuk satu tangki kocor. Atau jika kita kalkulasikan nanti ini akan menggunakan NPK Growernya lebih kurang 1 kg untuk 1000 lubang tanam. Nah, pemanfaatan NPK Grower ini kami harapkan dapat membantu proses pertumbuhan pucuk-pucuk baru, proses penyegaran dahan dan ranting yang masih tersedia, sehingga nanti serapan nutrisi dari alam menjadi lebih baik dan tentunya pembentukan bunga pada tanaman cabai kita juga menjadi lebih baik. Kenapa kami memilih NPK Grower? Karena di dalam NPK Grower sebenarnya juga memiliki kandungan yang sama, namun dia ditambahkan dengan TE, di mana dengan kandungan-kandungan tersebut tentunya selain bisa menjaga kebugaran pembentukan bunga, juga dapat mencegah kerontokan bunga nantinya. Maka penggunaan NPK Grower ini coba kami aplikasikan sekalipun mungkin dosis yang kami pergunakan masih terlalu sedikit. Ya, tidak jadi masalah karena ini adalah pemupukan pertama. Nanti kita perhatikan kembali kondisinya. Jika memang memungkinkan pada pemupukan selanjutnya akan kita mainkan dengan dosis yang berbeda. Kemudian di belakangnya kita tambahkan juga 250 gram pupuk KCl untuk satu tangki kocornya, atau sama dengan jumlah penggunaan NPK Growernya. Jika kita kalkulasikan, maka untuk 1000 lubang tanam kita akan menghabiskan lebih kurang 1 kg pupuk KCl. Penggunaan pupuk KCl pada kesempatan kali ini kita harapkan memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki dan memperkuat sistem perakaran tanaman cabai kita, juga untuk dapat memperkokoh dan memperkuat batangnya, sehingga daya produksi tanaman cabai kita bisa meningkat, yang nantinya akan berefek pada pembentukan buah tanaman cabai kita. Karena dengan semakin bagusnya akar yang berfungsi sebagai pencari makan, bagusnya batang sebagai transportasi makanan, maka tentunya buah yang akan dihasilkan menurut kami akan jauh lebih baik.
Kemudian di samping itu, karena tanaman cabai kita sudah berada pada tahapan yang sangat-sangat mengerikan, terutama daunnya yang sudah hancur lebur, kita tambahkan sedikit pupuk magnesium sulfat. Penggunaan magnesium sulfatnya ini lebih kurang sekitar 50 gram untuk satu tangki kocor, yang kita harapkan nanti dapat terus menjaga klorofil daun, dapat memperbaiki daun-daun yang sudah mengalami klorosis sebelumnya. Karena jika daun pun tidak kita perhatikan, maka percuma support energi dan nutrisi akar dan batangnya kita berikan banyak-banyak, namun daun yang berfungsi menyerap energi matahari untuk memproses makanan, mengubah kadar gula menjadi karbohidrat, tidak bekerja, juga ini tidak akan maksimal. Ya, proses pembentukan nutrisi itu harus seimbang, harus setara antara akar, batang, dan daunnya. Maka pupuk magnesium sulfat ini kita harapkan menjadi penyeimbang untuk proses pembentukan bunga dan pembentukan buah pada tanaman cabai kita. Maka kemudian begitu juga perlu kita tambahkan pupuk MKP, monokalium fosfat. Dengan jumlah pemberian dari MKP ini sendiri juga sekitar 50 gram untuk satu tangki kocornya. Nah, ini juga sama, namun dengan sedikit tambahan bahwa pupuk MKP yang kita berikan itu bisa untuk memperbaiki kualitas buah tanaman cabai kita. Maka dari sini kita sudah mencakup 4 aspek daripada kebutuhan pemupukan. Akar, batang, daun, dan buahnya ini sudah kita berikan semuanya. Kemudian di sampingnya kita berikan juga sedikit rangsangan tambahan, rangsangan ekstra, yaitu pemberian pupuk Summa SP yang kita berikan lebih kurang 4 tutup botol untuk satu tangki kocor, atau lebih kurang sekitar 40 ml untuk satu tangki kocor. Nah, pupuk Summa SP ini adalah pupuk pada fase vegetatif tanaman, dan ini kita anggap adalah fase vegetatif kedua dari tanaman cabai kita. Kehadiran pupuk Summa SP di sini adalah sebagai pelengkap yang ia dapat melengkapi dan mengikat serta menguatkan kerja daripada semua pupuk yang telah kita berikan sebelumnya. Maka begitu pula dengan kehadiran pupuk Summa SP ini, tentunya itu dapat menutupi kekurangan dosis yang kita berikan dari 4 pupuk makro yang sebelumnya kita berikan. Kemudian begitu juga kita berikan sedikit asam amino Ambition untuk dapat membantu proses rangsangan pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman cabai kita. Nah, Ambitionnya kita berikan lebih kurang sekitar 10 ml saja untuk satu tangki kocor. Dan sedulurku, tangki kocor yang kami pergunakan ini adalah tangki kocor dengan kapasitas 25 liter, bukan kapasitas 20 liter. Maka untuk dosis-dosis yang dipergunakan oleh sedulur kita ini disesuaikan saja, tidak mesti mengikuti seperti yang kami sampaikan, sementara mungkin tangki kocor kita berbeda. Nah, katakan misalkan sedulur kita menggunakan tangki kocor 20 liter, maka dosisnya ini bisa disesuaikan kembali atau boleh mengikutinya. Namun nanti tetap perhatikan pada pertumbuhan tanaman sedulur semuanya. Dan sedulur, dari semua kombinasi pupuk yang kami aplikasikan ini, apakah menurut sedulur ini sudah masuk dalam kategori pemberian nutrisi yang ideal untuk pembentukan bunga pada tanaman cabai untuk tahap yang kedua ataupun belum? Silakan sedulur berkomentar. Jika memang ada yang kurang, nanti kita perbaiki pada proses aplikasi pupuk berikutnya. Dan jika ada yang salah, nanti kita hilangkan saja pada saat pekerjaan berikutnya. Maka semoga dengan saling banyak berbagi, saling mengkritik, ini akan semakin memperbaiki kualitas kita,
akan saling memperbaiki kualitas hasil pertanian kita. Baik, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kami cabut diri, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.